Chandranaya dari kelas 5F Informatika dengan NPM 2310631170006. Di sini saya akan membuat video untuk melakukan praktikum dari pedoman 12 yaitu web smart contract, yaitu membuat website yang terhubung dengan smart contract dan memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung melalui antarmuka web. Pertama-tama kita akan menghubungkan MetaMask ini dengan Ganache. Di sini saya sudah membuka Ganache-nya. Ini kita klik quick start saja. Kita tunggu loading. Kita login ke MetaMask. Nah, di sini Ganache-nya sudah berhasil terbuka. Lalu kita ke MetaMask-nya lagi. Kita akan menambahkan sebuah jaringan. Kita ke jaringan, menu jaringan, lalu kita cari. Nah, ini ada get testnet yang sudah saya buat. Jadi ini yang menghubungkan dengan Ganache, namanya itu get testnet. Nah, ini URL RPC ini kita dapatkan dari Ganache ya. Yang ini, PC ini. Kita bisa hapus, akan kita tambahkan URL. Nah, ininya ETH, simbol mata uangnya, lalu bisa kita simpan. Nah, kalau sudah berhasil, selanjutnya kita akan mengimport akun. Tapi sebelum itu kita harus copy private key yang ada di Ganache-nya. Kita copy dulu, lalu kita kembali ke sini. Kita tambahkan dompet ke bagian import akun. Lalu kita tempel private key yang sudah kita copy tadi, kita paste atau tempel sini. Lalu kita import. Nah, di sini sudah ada import akun. Nah, ini. Nah, lalu kemudian karena kita akan mendeploy sebuah kontrak dan juga membuat website yang sederhana, di sini saya membuat dua folder yang untuk mendeploy kontraknya itu yang ini, folder evaluasi 8, dan untuk membuat website yang sederhananya itu pakai folder dari web 8 ini. Yang pertama kita akan mendeploy sebuah kontrak, jadi kita ke VS Code, lalu kita buka folder yang sudah kita buat tadi. Folder ini kita akan melakukan deploy sebuah kontrak. Kita ke terminal, lalu kita akan ketik command npm init-mini. Nah, command ini itu digunakan untuk membuat file package.json secara otomatis. Kita enter. Nah, ini setelah sudah, maka akan otomatis terbuat file package.json ini. Nah, kita hapus mainnya untuk menghindari konflik saat kita mau setup harddisknya. Lalu kita hapus. Setelah sudah, kita akan mengetikkan command npm install harddisk 2.19.1 min save min dev untuk menginstal harddisk dengan versi 2.19.1 sebagai dev potensinya. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan ketik npx harddisk 2.19.1. Nah, ini untuk menjalankan harddisk pertama kalinya. Lalu kita enter aja. Nah, kita akan pilih yang create a JavaScript project. Kita enter. Nah, kalau sudah berhasil, nanti akan otomatis muncul seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan harddisk toolbox yang nantinya berisi plugin-plugin penting. Kita ketik npm install min save min dev Nomic Foundation harddisk toolbox. Kita enter. Ini sudah berhasil, kita install. Selanjutnya kita akan membuat kontrak dengan nama simple storage. Nah, ini bisa kita hapus aja. Lalu kita buat file baru namanya simple storage. That's all. Nah, ini kodenya akan saya ambil dari praktikum sebelumnya ya. Nah, ini adalah kode di dalam file simple storage. Saya akan menjelaskan sedikit.
ini untuk spesifikasi dari versi Solidity-nya kita menggunakan Solidity 0.8.19. Ini kita buat kontrak untuk menyimpan data secara sederhana. Nah, ini UIN ini untuk variabelnya menyimpan angka dari favorite number. Lalu di sini ada struct untuk menyimpan data dengan tipe data yang bermacam-macam. Jadi kan ada int, ada string. Nah, kita satukan di dalam struct ini. Lalu ini adalah array untuk menyimpan data orang-orang. Nah, ini mapping untuk menghubungkan nama dengan favorite number. Lalu di sini ada function store. Nah, function store ini fungsinya untuk menyimpan angka dari favorite number. Nah, fungsi retrieve ini untuk mengambil angka dari favorite number. Nah, kalau function add person ini untuk menambahkan orang ke dalam array dan mapping. Selanjutnya, kita akan melakukan compile. Kita akan compile dengan matikan perintah yarn hard compile. Kita compile dulu kontraknya tadi. Nah, ini sudah berhasil tercompile ya, compile one Solidity file successfully. Selanjutnya kita akan membuat file deploy.js di dalam folder tes ini. Ini bisa kita hapus atau saya di sini rename aja. Kita rename jadi deploy. Nah, ini untuk isi deploy.js juga nanti akan saya ambil dari praktikum sebelumnya. Saya lengkapi dengan kode di dalam file deploy.js. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kodenya. Nah, kalau kode const ithers ini untuk mengimport ithers dari Hardhat. Lalu ada async function main. Nah, ini untuk apa? Ini fungsi utama untuk deploy kontrak atau tempat untuk mengeksekusi deploy-nya. Lalu di sini ada const simple storage. Nah, ini untuk membuat kontrak simple storage. Lalu di sini ada console log. Nah, ini untuk menampilkan pesan deploy. Di sini ada const simple storage sama dengan await. Nah, ini untuk melakukan deploy kontrak. Kalau yang console.log deployed contract ini, nah ini untuk menampilkan alamat kontrak yang sudah dideploy atau yang telah dideploy. Lalu selanjutnya ada main. Main ini untuk menjalankan fungsi dari mainnya. Lalu untuk yang baris date ini untuk mengeluarkan kode sukses kalau ini berhasil. Lalu untuk catch error-nya ini, console error ini menampilkan error jika terjadi. Dan untuk proses exit-nya ini untuk keluar dengan kode gagal. Selanjutnya kita akan melakukan deploy dengan mengetikkan perintah npx hardhat run test deploy.js. Jadi ini untuk menjalankan script deploy di jaringan default atau di Hardhat network. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil terdeploy ya, deploying contract to ini address-nya. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan ini dengan Ganache di sini di Hardhat config ini. Untuk isi kodenya saya akan ambil dari praktikum sebelumnya lagi. Nah, ini sudah diisi kodenya untuk menghubungkan ke Ganache, tapi di sini kita harus mengganti ininya dulu dengan private key dari Ganache. Nah, yang ini kita copy ke sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari Hardhat config.js ini. Nah, untuk baris require ini untuk membuat Hardhat toolbox, dan tadi sudah kita install ya. Lalu untuk modul export ini untuk mengekspor konfigurasi dari Hardhat. Nah, default network Ganache ini berarti untuk menentukan jaringan default, karena kita di sini punya Ganache, jadi kita deklarasikan atau beritahu kalau jaringan yang kita akan pakai itu dari Ganache. Nah, ini untuk network ini SMCD. Nah, ini untuk konfigurasi jaringannya. Nah, ini URL juga sebenarnya dari Ganache. Di sini, yang di sini. Nah, yang ini. Nah, ini juga account itu dari private key yang tadi di sini. Sekarang coba kita akan mendeploy lagi dengan perintah yang sama. Apakah berhasil atau tidak? Nah, ini berarti berhasil untuk deploy-nya. Seperti ini outputnya. Sekarang kita akan membuat website sederhana. Jadi kita buka new window aja, terus kita buka folder yang udah kita buat tadi untuk website sederhana. Kita buka folder.
Nah, di sini kita akan menambahkan file pertama index.html dulu. Nah, ini kodenya juga akan saya ambil dari praktikum sebelumnya. Ini kode di dalam file index.html. Jadi di sini ada title nanti untuk title websitenya mungkin favorite number. Nah, ini ada script.js. Jadi nanti kita akan membuat script.js. Jadi website yang kita buat itu bisa interaktif atau dinamis seperti itu. Lalu di sini ada style dari websitenya yang nanti kita buat. Jadi di sini saya membuat temanya itu warna pink. Jadi warna-warnanya itu warna pink, ada pink soft, pink tua dan lain-lain. Nah, di sini nanti dia akan berbentuk kotak gitu. Jadi ada judulnya, favorite number, lalu ada tombol untuk connect ke MetaMask-nya, lalu ada untuk ini input text ya, input untuk nih enter your favorite number untuk matikan favorite number yang nanti mau kita input. Lalu di sini ada tombol untuk submit favorite number dan tombol untuk get favorite number. Kita akan coba lihat dulu ya, kita pencet go live. Jadi kita harus memastikan kita punya extension yang namanya itu live server. Nah, ini saya yang dari Quickday. Nah, ini udah saya install. Ini bisa kita langsung tekan aja go live ini. Nanti dia akan terhubung. Nah, seperti ini, jadi warna pink. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan interface yang ini, interface webnya dengan smart contract-nya. Kita akan membuat file script.js. Kita buat file script.js. Seperti di sini ya, script.js. Nah, untuk isi script.js-nya juga saya akan ambil dari praktikum sebelumnya. Isi dari file script.js-nya. Saya akan menjelaskan isi dari file ini. Jadi import ini, import ethers, ini digunakan untuk mengimport library ethers.js dari CDN untuk berinteraksi dengan Ethereum. Lalu untuk import ABI contract address ini untuk mengimport ABI dan alamat kontrak pintar dari file constant.js. Jadi nanti kita buat lagi file constant.js di folder ini. Lalu untuk connect button connect MetaMask, nah ini untuk mengambil elemen tombol koneksi MetaMask. Nah, untuk yang store button ini untuk memanggil fungsi store. Kalau store input ini untuk tempat user memasukkan angka favorit yang tadi. Lalu untuk retrieve button ini untuk memanggil fungsi retrieve untuk mendapatkan favorite number. Nah, untuk output fav number ini merupakan elemen untuk menampilkan hasil dari retrieve ini. Selanjutnya ada connect. Connect asing ini untuk menghubungkan aplikasi web dengan MetaMask. Nah, ini if ini itu berfungsi untuk memeriksa apakah MetaMask-nya itu tersedia nggak di browser tersebut. Nah, ini untuk meminta akses ke akun MetaMask-nya. Kalau yang ini dia akan mengubah teks tombolnya setelah terhubung jadi connected. Nah, ini menandai status koneksinya ya, kalau true, kalau benar dia akan berubah ke connected. Lalu untuk else-nya ini kalau si MetaMask-nya itu nggak tersedia di browser tersebut, maka akan muncul alert dengan pesan please install MetaMask. Jadi kita harus menginstal MetaMask-nya terlebih dahulu. Selanjutnya ada const retrieve. Nah, const retrieve ini fungsinya untuk mendapatkan angka favorit atau favorite number dari smart contract. Nah, ini juga untuk memeriksa apakah MetaMask-nya tersedia di browser. Nah, kalau ini juga untuk koneksi ke MetaMask ini provider. Lalu kalau consider itu wallet active user untuk memanggil transaksi atau kontrak. Lalu untuk kontrak ini itu untuk objek kontrak yang siap dipanggil fungsinya. Kontrak ini yaitu untuk menangani potensi kesalahan. Yang consecure value ini untuk memanggil fungsi retrieve dari smart contract. Nah, output ini ya untuk menampilkan favorite number yang diambil oleh kontrak. Lalu untuk catch ini, kalau catch ini itu untuk menangani kesalahan kalau pemanggilan kontraknya itu gagal. Jadi ada console error, nanti dia menampilkan kesalahan di konsol. Selanjutnya ada constore. Nah, constore ini fungsinya untuk menyimpan favorite number ke smart contract. Di sini const ini untuk mengambil nilai input dari si user. Kemudian di sini ada store button on click. Nah, ini untuk memanggil fungsi store agar bisa dijalankan saat tombol store itu nanti ditekan. Jadi kan di sini. Nah, di sini tadi ada tombol submit store. Nah, ini untuk fungsi retrieve ya. Get favorite number. Nah, untuk connect yang ini buttonnya. Gitu. Jadi kalau ini tadi untuk memanggil fungsi store. Nah, ini untuk memanggil fungsi retrieve biar bisa berjalan. Nah, ini untuk mengaitkan fungsi connect ke tombol connect button. Oke, kita di sini akan membuat file lagi yang tadi file constant.js. Nah, ini juga akan saya ambil dari praktikum sebelumnya.
Ini isi dari file constant.js. Kalau export cons ini untuk mendeklarasikan variabel yang dapat diimport di file lain. Nah, ini tuh isinya kita ambil dari sini. Dari ini. Ini yang ini. Kita ambil dari sini. Lalu kita pindahkan ke constant.js ini. Nah, kalau ini untuk apa? Kalau yang export kontrak di sini tuh untuk mendeklarasikan alamat kontrak yang dapat diimport di file lain. Jadi, ini tuh kontrak address itu kita dapatkan dari hasil deploy. Tadi kan kita berhasil deploy nih. Nah, ini yang kita taruh di constant. Kita akan coba deploy lagi untuk mengambil addressnya. Nah, ini sudah berhasil, kita salin. Ini kita copy. Lalu kita taruh di sini. Sudah, kita akan coba untuk mencoba web tadi. Nah, ini kita coba, kita connect dulu. Nah, connected berarti dia sudah terkonek ke MetaMask-nya. Kita coba get, nah 0 karena kita masih belum dapat. Kita akan coba input 10. Kita submit. Nah, yang akan muncul seperti ini nanti. Nah, ini kita hubungkan akun dulu. Kita akan coba submit. Ini kita konfirmasikan. Ini protokolnya tadi kita buat ya. Contohnya terkonfirmasi. Coba kita get freedom. Nah, jadi 10. Oke, mungkin sekian praktikum yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.